Perkenalkan, nama saya Adina Megasakila dari kelas BKR 4A. Kali ini saya akan mempresentasikan konseling format khusus bagian ketiga, yaitu tentang layanan konsultasi. Dan menurut Prayitno, layanan konsultasi merupakan layanan konseling yang diberikan oleh konselor kepada klien atau bisa disebut dengan konsulti, yang memungkinkan konsulti untuk memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Yang selanjutnya ada tujuan. Tujuan itu dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Pengertian tujuan umum adalah konsultasi bertujuan agar klien dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi maupun permasalahan dari pihak ketiga. Lalu, yang selanjutnya tujuan khusus. Di sini kemampuan konsulti sendiri itu yang dimaksudkan itu bisa berupa wawasan, pemahaman, dan cara-cara bertindak yang terkait langsung dengan suasana permasalahan pihak ketiga tersebut. Lalu selanjutnya ada komponen. Komponen itu dibagi menjadi tiga, yaitu konselor, konsulti, dan pihak ketiga. Konselor merupakan tenaga ahli yang memiliki kewenangan melakukan layanan konseling pada bidang tugas pekerjaannya. Lalu untuk konsulti adalah individu yang meminta bantuan kepada konselor untuk menyelesaikan masalah dengan pihak ketiga. Lalu pihak ketiga sendiri merupakan individu yang kondisi atau permasalahannya dipersoalkan oleh konsulti. Dan yang selanjutnya ada contoh-contoh pihak ketiga, masalah dari pihak ketiga. Misalnya saya akan menjelaskan tentang majikan dan pekerjaannya. Masalah yang biasa muncul yaitu masalah disiplin kerja, ganjaran, dan hukuman. Bisa juga dengan kakak dan adik. Masalah yang suka muncul itu masalah kebiasaan sehari-hari, hukuman antar teman lewat penyakit, dan juga yang paling banyak antara anak dan orang tua. Masalah yang sering muncul biasanya kebiasaan makan, tidur, belajar di rumah, membantu pekerjaan rumah tangga. Oke, yang selanjutnya ada asas. Yang pertama ada etika dasar konseling. 3 dasar etika konseling yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan diambil oleh klien menurut dan kawan-kawan. Kerahasiaan berarti kerahasiaan antara konsulti dan juga pihak ketiga haruslah dirahasiakan oleh konselor, dan konselorlah yang bertanggung jawab atas kerahasiaan tersebut. Maka, jika dengan jaminan tersebut terjaganya kerahasiaan, konsulti dan pihak ketiga diharapkan bersukarela datang sendiri kepada konselor untuk melakukan konsultasi. Lalu yang pengambilan keputusan, setelah dilakukannya layanan konseling, maka semua keputusan akan berada sepenuhnya di tangan klien. Kedua ada kemandirian. Klien haruslah benar-benar mandiri dengan keputusannya. Klien diharapkan mencapai tahapan-tahapan kemandirian sebagai berikut. Yang pertama ada memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis, lalu memahami dan menerima lingkungan secara objektif, positif, dan dinamis. Yang selanjutnya mengambil keputusan secara positif dan tepat, mengarahkan diri sesuai dengan tujuan dan keputusannya. Ada pendekatan, strategi, dan teknik. Untuk pendekatan, apa saja yang perlu dikembangkan oleh konsulti pada layanan konsultasi ini? Yaitu BPKNS. Yang pertama ada wawasan. Konsulti haruslah memiliki wawasan secara umum tentang pihak ketiga. Lalu yang B ada pengetahuan. Konsulti perlu memiliki pengetahuan tentang pihak ketiga, hal-hal yang spesifik yang berkaitan dengan pihak ketiga. Lalu ada keterampilan. Dalam menangani permasalahan ini, pihak ketiga konsulti memerlukan sejumlah keterampilan. Yang D ada nilai. Hal-hal yang perlu dikembangkan pada diri konsulti meliputi nilai kemanusiaan, bagaimana dia memandang pihak ketiga, dan nilai-nilai sosial dan moral, khususnya yang menyangkut antar individu. Yang E ada sikap, bagaimana konsulti menyikapi diri pihak ketiga dan permasalahannya, sikap yang positif, dinamis, yang perlu dikembangkan melalui konsultasi. Selanjutnya ada teknik dibagi menjadi dua, yaitu teknik umum dan teknik khusus. Untuk teknik umum, teknik ini dilakukan yang paling pertama oleh klien, misalnya menerima klien, mengatur posisi duduk klien, mengadakan analisis, dan berdiskusi tentang permasalahan yang dialami oleh klien, membuat laporan dan penilaian, lalu juga bisa membuat penstrukturan. Untuk teknik khusus, teknik ini dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku dari klien, pengembangan tingkah laku,
sampai peneguhan hasrat, pemberian nasihat, penyusunan kontrak, dan jika perlu alih tangan kasus. Alih tangan kasus ini bila konselor sudah tidak bisa menangani kasus yang dialami oleh klien. Nah, yang kedua ada himpunan data. Nah, data yang menyangkut permasalahan yang dibahas dalam konsultasi itu masalah yang dialami oleh pihak ketiga dan mungkin sudah tersedia dalam himpunan data. Misalnya ada AUM umum, AUM PTSDL, riwayat belajar, hasil belajar, riwayat kesehatan, cita-cita, ataupun data tentang orang tua siswa dan juga hal yang lainnya. Dan berbagai data itu sudah dikumpulkan, misalnya oleh guru pembimbing melalui aplikasi instrumentasi. Lalu yang ketiga ada konferensi kasus. Nah, konferensi kasus itu diselenggarakan pada lembaga yang di dalamnya terdapat sejumlah personalia atau individu yang kedudukannya yang tidak sama. Misalnya di sekolah dapat diselenggarakan konferensi kasus di antara guru untuk membahas siswa yang bermasalah. Lalu keterkaitan konferensi kasus dalam layanan konsultasi terletak pada tujuan konferensi kasus itu sendiri, yaitu mengenal lebih mendalam kasus yang dibahas, menggalang komitmen dengan pihak-pihak yang hadir dalam konferensi kasus, yang bersama-sama menangani kasus yang dibahas itu. Untuk yang keempat ada kunjungan rumah. Nah, kunjungan rumah juga sama tujuannya dengan konferensi kasus, yaitu untuk mendalami masalah yang ditangani dan membina komitmen dengan pihak yang terkait dengan masalah yang dialami. Dalam hal itu orang tua siswa misalnya, atau orang tua siswa yang mengalami masalah maupun keluarganya juga bisa. Dan dalam layanan konsultasi, posisi kunjungan rumah dapat dilakukan oleh konsulti sebelum berlangsung proses konsultasi. Nah, di sini berarti sebelum kita melakukan konsultasi, si konsulting itu boleh melakukan kunjungan rumah untuk mendalami permasalahan yang sedang dia alami. Lalu untuk tampilan kepustakaan, nah untuk tampilan yang kelima itu tampilan kepustakaan. Tampilan kepustakaan diselenggarakan dengan meminta konsulti untuk membaca buku atau artikel dengan materi yang terkait dengan permasalahan pihak ketiga. Jadi di sini si konsulti melakukan kegiatan itu membaca buku, dan bukunya itu ada kaitannya dengan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Untuk yang terakhir ada alih tangan kasus. Alih tangan kasus dilakukan apabila masalah pihak ketiga yang dibawa oleh konsulti adalah permasalahan yang tidak ada kewenangan konselor untuk terlibat di dalam penanganannya. Nah, dalam hal ini kita sebagai konselor harus berhati-hati karena apabila konsulti membawa masalah yang bersifat kriminal atau pidana, di situ berarti kita sebagai konselor sudah tidak bisa menangani kasus tersebut karena sudah bukan ranahnya lagi. Yang terakhir ada F, yaitu tentang operasionalisasi layanan konsultasi. Nah, layanan konsultasi hendaklah dilaksanakan secara tertib dan lengkap, dari perencanaan sampai dengan penilaian dan tindak lanjut. Yang pertama ada perencanaan dan pengorganisasian. Nah, setelah yang lengkap dan komprehensif seringkali menunggu setelah konselor mengidentifikasi konsulti dengan pihak ketiga serta garis besar permasalahan. Yang kedua, setelah itu dilakukan, konselor mengatur pertemuan melalui kesepakatan fasilitas layanan dan menyiapkan kelengkapan administrasi. Terus yang kedua ada pelaksanaan. Nah, kegiatan utama dalam konsultasi ialah menerima konsultasi, menyelenggarakan penstrukturan, dan membahas masalah yang dibawa konsulti berkenaan dengan pihak ketiga. Dan kegiatan utama yang mendorong dan melatih konsulti untuk A, mampu menangani masalah yang dialami pihak ketiga. Yang B, ada memanfaatkan sumber-sumber yang ada melalui strategi BMB3 yang tadi sudah saya jelaskan. Konselor membina komitmen dengan konsulti untuk menangani masalah-masalah pihak ketiga dengan pendekatan dan cara-cara konseling yang tepat. Yang ketiga ada penilaian. Nah, untuk penilaian ini hasil dari layanan konsultasi perlu dinilai dalam kelima arah, yaitu kompetensi, usaha, perasaan, kesungguhan. Untuk kompetensi yang meski dikuasai pihak ketiga, kompetensi yang harus dikuasai oleh pihak ketiga, dan usaha yang sungguh-sungguh dalam menangani pihak ketiga, lalu perasaan yang dipenuhi dengan aspek-aspek positif dan komitmen serta empati yang tinggi, serta kesungguhan dalam usaha berkenaan dengan tahap pelaksanaan. Penilaian, ada penilaian segera, penilaian jangka pendek, penilaian jangka panjang. Untuk penilaian jangka segera, di sini tuh dipusatkan kepada kondisi diri konsulti berkenaan dengan kelima ranah yang tadi sudah saya jelaskan.
Lalu untuk penilaian jangka pendek, di sini konsultan melaksanakan hasil konsultasi, terutama respon terhadap dampak awal dari tindakan konsultan terhadap pihak ketiga. Yang untuk penilaian jangka panjang, di sini adanya dalam sasaran utama penilaian jangka panjang ini adalah perubahan yang terjadi pada pihak ketiga, khususnya berkenaan dengan permasalahan yang sejak awal dibawa oleh konsultan dalam konsultasi dengan konselor atau konsultan. Dan yang terakhir ada tindak lanjut dan laporan. Nah, hasil konsultasi itu akan sangat berguna untuk mempertimbangkan upaya atau tindak lanjut yang akan dilakukan untuk kedepannya dengan penanganan permasalahan pihak ketiga. Untuk lebih jauhnya, keseluruhan penilaian itu akan menjadi bahan analisis yang didiskusikan pada kesempatan konsultasi yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya untuk bagian ketiga tentang layanan konsultasi. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.